Semua dia pun awalnya nyalain bisa. Lah kok pas mau keluar nggak bisa malah. Akhirnya saya protes kan. Saya minta dibenerin. Terus sama dia dicek itu ecunya korosi, ada kayak apa namanya? Putih-putih gitu di soketnya itu. Oh iya iya, oksidasi itu ya. Terus dia bilang, wah ini pernah kebanjiran mas. Waduh, ngosong saya masuk normal, dia bilang gitu. Pokoknya saya minta dibenerin sampai beres gitu kan. Akhirnya sama dia dibersihin pakai WD itu soketnya itu. Habis bisa, itu tetap nggak bisa awalnya. Oh. Tapi cuma dipaksa gini aja wis, pokoknya di starter terus. Saya kan marah-marah sama bengkelnya, kok saya masuk normal kok keluar nggak bisa. Akhirnya starter gini akhirnya bisa. Oh, Itu 6 bulan yang lalu. Jadi dulu pas fuel pumpnya kena, itu gejala yang dirasakan apa itu? ya pokoknya tiba-tiba mati aja. Kalau saya sih nggak begitu nandain apa, nggak begitu nandain, mati aja pas nanjak set. Tapi untungnya di PT, didorong sama temen-temen deh. Pokoknya temen-temen lucu lah, dorong BMW. Urgen. X1 ku ora gelem moro wi. Aku no West Coast. Iya. Iki pas tepak di vlog ambek uang salah. Pas tepak di tag X1 iki owning experience nomor malah ndak iso muro wi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fadil di SFH Moto Channel. Teman-teman, kali ini saya ngajak teman. Ini owner E83, E84 ya, E84 untuk cerita mengenai owning experience-nya mengenai E84. Kenalan dulu deh. Assalamualaikum. Ya. Hamim, Om. Mas Hamim, Mas Hamim Hidayat. Dan kita itu ada di Tulungagung nih. Tulungagung City. Tulungagung City. Kebetulan lagi mudik, kita mau cari owning experience punya BMW di kampung. Gimana ceritanya? Yuk kita ikutin ya. Berapa kok belum urut? Jadi ceritanya kita itu sampai Tulungagung sore, hujan deres banget. Deres banget nih, banjir itu. Nah, janjian ketemu sama Mas Hamim itu di kafe. Sampai di kafe masih hujan. Karena kafenya kecil, tempat parkirnya juga susah, kita ada ide cari tempat yang lebih lega. Kebetulan bukan di rumahnya Mas Hamim nih, karena Mas Hamim masih jauh di kampung. Cari tempat yang lega supaya bisa syuting ke mobilnya gitu, kita juga bisa ngobrol dengan enak dan nggak kehujanan. Qadarullah mau berangkat lah, X1-nya dinyalain nggak bisa nyala, jadi hujan-hujan X1-nya malah mogok lah. Ini lucu tenan ini. Ini seru ini, jadi kita juga lah kok malah mogok, ini mau konten. Nah, aduh, jadi dirasa inilah ini X1-nya gitu. Ada apa, kenapa nih? Kalau kehujanan ecu gitu deh, bahaya nih. Lah ini anu Om, sekalian. Ini minusnya kalau saya dikasih tahu bengkel, minusnya E90, E60, terus generasinya ini pokoknya E84 yang tahun-tahun ini. Jadi dia kalau sering dihujanin, kan ecunya di box depan sebelah kiri itu. Lah itu kalau misalnya kemasukan air itu dia kerendam. Ecu. Oh, ada karunggonku dah. Iya sama. Ini kan yang ngarep. Depan kiri. Emang E90, E60 ini terus E8 berapa? 83 ya X3 itu. Itu sama. Problemnya itu ecu yang sering kerendam sebelah depan kiri. Katanya bengkel langganan saya gitu. Oh. Masa saya mikirnya masa iya sih kan. Orang nek banyu biasanya kalau bukan nggak ada kendala ya iso ngalir lah.
Aku wis ganti Ecu. Udah ganti aja. Udah ganti Ecu. Vio. Oh, seru tapi belum tak ceritain di video ini. Oke. Kalau saya pernah itu waktu itu ecunya korosi emang. Jadi memang kayaknya pernah kena air ya. Nggak diganti sama orangnya, cuma dibersihin aja. Jadi waktu itu nggak kayak gini. Ceritanya saya habis ganti packing head ya. Packing head terus dipasang mesinnya. Pas mau keluar bengkel kok nggak bisa nyala, lama tuh. Saya minta garasi dong sama bengkel. Lalu ini gimana kok saya masuk normal tapi kok malah keluar nggak bisa nyala gitu kan. Oh. Ternyata dicek ecunya itu korosi tadi. Nah terus dia bilang, memang kalau permasalahannya E84, E90, E60, pokoknya BM yang tahun 2005 ke atas itu ecunya sering kerendam air, katanya sih gitu. Oh. Ya tapi semoga lah. Ya Allah. Iki piye iki? Ini saya coba dulu kayak gini, akhirnya saya ya itu dibersihin terus cuma di starter terus aja bisa. Oh gitu. Nah. Ini tak cobain dulu. Oke, coba saya. Gue pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Iki X5 apa X1? X1. Oh X1. Gak ngerti aku. Belum. Sebentar. Lah yang nggak ada pengapian gue. Dia nggak ada businya memang. Kan kalau diesel kan langsung pakai kompresi aja. Emang ini diesel? Diesel. Oh alah, Diesel. ini yang D ya? D. Berarti ya? Iya. 20D. Jadi dia ada busi 4 itu glow plug cuma buat pemanas di awal-awal aja sebenarnya. Jadi tanpa itu dia bisa nyala. Seharusnya gitu. Oh. Ini belum pernah. Normal biasanya kok. Baru ini. Arta gawe konten, tapi biasanya sing ngene-ngene ki sing payu. Betul. Paman, bener. Acenya Gonku sing 15.000 view ya sing anu. Sing pas yang trouble. ya, yang sing pas bosok lah pokoknya gitu, pas BMW bosok gitu wis. 15.000 view ya aku itu. Tapi kenapa ya? Mesti golek bos menderita. Ya, saya menderita itu. Iya. Sik, coba tak starter lagi Om ya. Coba sama tak hubungi teman saya sih. Kayak ngepasi ya? Lah tapi nek ora diapa-apake ora iso to. Karena mogok, jadi kita nggak jadi cari tempat. Nah, ngobrol-ngobrol, udahlah, syuting di sini aja di dalam mobil, biar nggak kehujanan, gitu. Karena waktunya juga sudah sore. Akhirnya kita jadinya syuting di dalam mobil, sambil nunggu mekanik datang untuk perbaikan mobil. Ya udah, kita memanfaatkan waktu nunggu sambil ngobrol di dalam mobil. Nah, ini kita ada di dalam X1 nih. X1 tahun berapa Mas Hamim? Tahun 2011 Om. 2011 ya. E84. Ya. Kenalan dulu lah Mas Hamim. Mas Hamim kenalan dulu. Siap. Saya perkenalan nih. Ya, kenalan ya biasa. Siap Om. Perkenalan biasa aja. Nama. Oke. Nama saya Hamim. Saya asalnya Malang cuma untuk sekarang domisili di Tulungagung karena udah menikah Om ya. Jadi setelah menikah saya ikut istri. Jadi sebelumnya di Malang, sekarang domisili agak ke desa sedikit. Oh. Agak ke desa sedikit, tapi untungnya di Tulungagung ini kok ketemu banyak kawan yang sama-sama pakai BMW gitu. Oh gitu, banyak toh? Banyak. Weh, lah ini yang tak cari nih. Aku pengen ngerti owning experience punya BMW di kampung. Kamu lah, Iya. udah nyebar broadcast sih sing nyantol Mas Hamim gitu. Udah tak interview sih gitu Mas Siap. Hamim ini. Iya. Berarti asli Malang. Asli Malang. Nah, ini punya X1 dari tahun berapa Mas Hamim? Kalau saya punya X1 kebetulan baru tahun 2022 kemarin, kan sekarang 23 ya. Sebelumnya saya pakai BMW tua-tua Om. Oh gitu, piro? E36? 36 pakai 39. Terus E46 juga pernah punya. E46 pernah? E46 pernah. Tapi yang saya punya pakai lama itu E36 sama E39. Kira-kira berapa tahun udah jadi user BMW ini, owner Sebenarnya BMW? belum lama juga sih, mungkin baru 2 tahun 3 tahun. Oh 2 terakhir, tahun, ya. lumayan lah ya, lumayan. Jadi ya banyak pengalaman ya. Cuma Ya. kalau E36 kan masih kurang lah ya komputernya ya, nggak Ya, serumit yang baru-baru kali ya. Nggak serumit yang mobil-mobil 2005 ke atas itu ya. Ya. Oh berarti ya seneng ngopeni BMW lah ya? Ya, Mercy juga pernah Om. Oh, Mercy pernah juga?
lebih ribet lagi kalau menurut saya sih. Oh, lebih ribet. Iya. Oh. Seperti itu. Lah berarti ini sudah mewakili nih sebenarnya semua genre kecuali 90 orang tahu ya. 90 belum. Oh, belum. Nah, ini kalau misalnya ditanya pertama ini tak tanya, kenapa kok seneng banget BMW iki? Kenapa nih? Aku jadi campur Kenapa? Jawa, aku naik ketemu orang Jawa kayak gitu. Kenapa nih seneng banget BMW nih? Kenapa kok seneng banget BMW? Karena modelnya Om, kalau saya sih pertama. Oh, modelnya ya, Ya, emang saya suka modelnya ya. Suka sama modelnya. Mungkin apa ya? Kalau saya sih mungkin pertama ini sih lebih kepada nyari mobil yang nggak banyak di pasaran gitu kan. Ah ya, tampil beda lah ya. Tampil beda. Gitu. Terus kemudian ketika biasanya kan paling orang-orang milihnya kalau nggak Mercy BMW gitu kan ya. Nah, saya mikirnya kalau Mercy itu agak ke bapak-bapakan gitu. Oh iya ya, aku ya gitu. Ya, aku ya kurang sporty. Kurang sporty, kurang ngenomi lah bahasa Jawanya kan. Ya. Terus akhirnya lebih sering ketika browsing-browsing lihat modelnya lebih suka jatuhnya sama BMW. Gitu. Oh, mulai minang BMW itu. Iya. Dulu E36 E36. gitu. M43 pertama kali. M43 ya? Iya. M43 sing V engine bukan? Bukan, M43 yang paling sederhana. Oh, yang sebaris ya? 4 ya. silinder sebaris ya? Sebaris. Nah, ini yang mewakili nih sebenarnya ya, teman-teman ya. Nah, bulan apa nih tahun 2002 pakai ini? 2022 nih? Baru bulan ini pajaknya mati bulan September. Saya ngambilnya 1 bulan setelah, berarti Oktober Om. Oktober baru. Oh. Ini baru sekitar kurang lebih 6 bulanan lah pakai mobil ini. Nah, sukanya dulu nih, jangan nanya dukanya. Kalau dukanya kayaknya vlog saya udah banyak banget itu. Sukanya dulu deh. Sukanya apa Mas Amin? Pakai ini selain model tadi. Kalau sukanya pakai yang X1 ini Om ya khususnya. Kalau sukanya banyak sih Om. Yang pertama pasti tadi itu dari segi model ya, dari segi tampilan, merek lah ya BMW. Terus kalau sukanya selain itu, ini kan kebetulan saya dapat yang diesel Om ya, yang 2000 cc dan turbo diesel. Jadi menurut saya tarikannya, torsinya, ya? cakep banget sih Om. Kalau buat untuk kebetulan saya driving stylenya suka ini Om, nyanyaan. Enggak sih, nggak suka nungguin di belakang, sukanya gitu. harus Ya. cepat nyampe gitu kan. Jadi cocok lah sama mesin turbo diesel ini. Oh, tarikan ya. Tarikannya gitu. Nyalip gitu ya. Dapat banget tarikannya. Bahkan saya bandingin sama, saya pernah nyoba Om 90 sebenarnya, tapi bukan punya sendiri, punya teman. Itu 325. Oh, 325. 325. Saya bandingin, memang kalau untuk trek panjang sih dia mungkin lebih panjang nafasnya ya. Tapi kalau buat selip-selip dalam kota kurang galak. Kalau diesel ini wah set iya, gitu. torsinya menang torsi kan gitu. Itu terus ya kalau lain-lainnya mungkin fitur ya Om, fiturnya mungkin dibandingin mobil di tahun yang sama, mobil Jepang ya. Mobil Jepang jauh. dia lebih advance, lebih banyak lah di depan daripada mobil umum. Ya fiturnya nambah, komputernya lebih canggih, tapi nek rewel ya repot terus terang. Betul. Repot nek rewel. Betul. Lah kalau keluarga seneng nggak keluarga? Keluarga, istri gimana? Mbak Sinten, Mbak siapa? Maili. Mbak Maili. Orang sini asli Mbak ya? Gimana Mbak dibawain BMW ini, seneng apa enggak Mbak? Gimana? Kok kepaksa? Mbak, lebih sering mogoknya apa lebih sering lancarnya? Kalau ini sih lebih sering lancarnya. Lebih sering lancarnya ya. Tapi yang sebelumnya itu apa? E39. E39. Pas hamil besar mogok. Mogok di mana tuh? Pernah mogok di lampu merah Om. Itu lucu, bensinnya di indikator masih banyak. Ternyata habis bensinnya, jadi indikatornya ngaco. Oh gitu, dikirain masih penuh ternyata habis. Mogok di lampu merah, waduh gila. Waduh, BMW pula kan BMW gitu. pula, Aduh, iya. dorong BMW. Iya, orang dorong. Kenapa Mas? Masalahnya apa? Bensinnya habis. Waduh, BMW bensinnya habis. Waduh. Lucu iki lucu iki. Mending kalau error komputernya itu. Bensin habis BMW Mas, iya. BMW Mas gitu. Orang-orang mikirnya mobil BMW nggak beli bensin. Ya Allah. Ya Allah itu kan. Ya. Lah, ini jujur-jujuran nih. Ya. Ini ngambil ini dulu berapa harganya? X1 ini. Saya ngambil ini berhubung ini ex dosen saya Om, ex dosen saya sendiri. Jadi saya dulu itu kan saya di tempat saya kerja itu satu kerjaan dengan dosen saya gitu ya.
Terus saya sering juga naik mobil ini dulu ketika sebelum saya beli. Jadi kan karena dosen jadi kasih harga di bawah pasaran sedikit. Saya dapatnya 175. Oh, pasaran 200. Pasaran masih 200. 200 lah ya. 200 ikut dikit lah mungkin orang-orang. Tapi 175 emang kondisi pajak mati sekali. Ya udahlah. Ya nggak apa-apa kalau pajak kan nanti biar saya mungkin sekalian balik nama gitu kan. Tapi nunggu ini pemutihan. Biasa. Bebas denda. Iya, pemutihan karena kemarin akhir tahun masih jarang pemutihan. Nah, yang udah di waktu nerima ini ada PR apa enggak? Ada, kebetulan waktu saya dapat itu PR-nya waktu saya dapat pertama kali sebelum mobil ini dirasain sama istri saya harus bagaimana bisa sesempurna mungkin Om ya kan. Jangan sampai nanti jangan sampai istri sebelum istri ngerasain loh kok gini lah nanti batal bisa dijual lagi kan bahaya nanti. Nah itu ketika saya rasain pertama kok getar banget ini mobil. Saya mikir mungkin gitu. Saya mikirnya diesel ini mungkin karena diesel ya tapi saya rasain nggak normal ini pasti ada something nih. Akhirnya sebelum saya bawa pulang ke rumah saya bawa ke bengkel dulu. Kaki-kaki depan itu pasti itu. Kaki-kaki tapi nggak begitu bermasalah om kaki-kaki ternyata. Mounting, engine mounting. Oh, engine mountingnya. Engine mounting 2 sama transmisi mounting om. Jadi dulu getarnya tuh berasa banget ini om. Kalau pas idle tuh gitu. Oh iyalah, apalagi diesel ya. Apalagi diesel kan. Wes retak. Engine mounting retak sama transmisi mounting. Jadi kalau misalnya perpindahan gigi itu kerasa dia. Kayak satu kedua dert gitu. Nah terus setelah ganti itu aman. Tapi ketika ganti engine mounting ketahuan akhirnya kan buka cover mesin tuh. Ketahuan, wah mas, ini filter olinya bocor nih. Packing silinder atasnya bocor juga, jadi olinya ngerembes. Oke om, ya udahlah, nanti aja kalau itu kan nginep itu. Yang penting biar laporan ke istri dulu, mobil sehat aman gitu. Oh ya udah ini kalau dilihat istri yang penting oke lah gitu kan. Jadi setelah ganti itu ya udah aman, udah. Aku dulu pertama ya langsung engine mounting tuh. Engine mounting juga? Belum. Wow, aku selengkap aku pokoknya. Ikutin aja lah videoku yang lain. Siap. Terus ganti apa lagi tuh? Setelah engine mounting, habis itu kan itu jadi diagnosis ternyata ada kebocoran. Tapi saya nekat dulu, saya bawa pulang ke Tulungagung. Karena kan asli mobil ini di Malang kan ya. Bawa pulang ke Tulungagung. Terus saya niatnya memang nanti setelah dari Tulungagung baru pas ke Malang selanjutnya saya ganti engine mount saya ganti packing tadi yang kebocoran. Lah kok pas mau berangkat dari Tulungagung, mertua lihat, "Loh Mas, itu kok olinya netes mobilnya nggak apa-apa sehat siap dibawa ke Malang nggak itu?" Waduh, siap nanti saya benerin di Malang gitu akhirnya. Udah sampai netes Iya, sampai ketahuan kan, waduh. Itu akhirnya di jalan pun saya top up oli tuh, karena saya cek di dipstick udah batas minimal. Akhirnya setelah itu servis itu ganti packing top ya, seal atas, seal klep atas itu, terus packingnya filter oli, sama sekalian tune up lah waktu itu dibersihin injektor dan lain-lainnya. Karena mungkin kan namanya baru dapat ya, supaya lebih enak gitu kan. Udah sih kalau dari sektor mesin itu aja sih om. Lah yang lain ganti apa lagi tuh? Kaki-kaki itu sok belakang, terus kemudian perintilan kaki-kaki belakang pokoknya sok, terus kemudian support. Support ya. Support, karet-karet, link stabil, depan juga ganti. Kayak gitu sih. Lainnya apa ya? Elektronik belum ada yang ini. Elektronik. Sensor belum ada. Cuma waktu di scan di Malang itu ini sensor ini. Rain sensor. Ya, rain sensor. Jadi ini dia otomatiknya nggak fungsi. Otomatiknya cuma kalau misalnya dipencet dia nyala wiper normal gitu aja. Sensor di engine nggak ada. Sensor di engine nggak ada. Ya alhamdulillah kalau itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih om. Belum pernah mogok. Ini om. Baru mau di syuting mogok ini. Seru tenan ini. Seru tenan, makanya ini kita interview dalam mobil panas-panasan. Iya. Apa namanya? Ini pajaknya berapa sih? Pajak kalau ini saya dapat kan ex dosen itu mobilnya mobil ketiga. Jadi dia kena progresif, kenanya itu di 8,5. 8,5 ya. Tapi saya kan ada nih komunitasnya om. Saya ikut di grup WA-nya itu yang mobil pertama
Kalau Kira-kira. saya lihat itu teman-teman ada yang 6,5, 7 gitu. Oh. Nah, saya kurang tahu ya, mungkin. Tapi Jawa Timur memang lebih mahal daripada Jabodetabek. Oh gitu ya? Saya E90 saya cuma 5 juta. 5 juta ya? 5 juta. Nggak Ada sampai 6 LCI. juta. LCI itu ya. Oh, ya mungkin kalau nggak salah kemarin temen sekitar 6 kok, 6 berapa gitu. Oh. Kayak gitu. Ya apa namanya? Kayaknya sih belum level horor lah kalau ini ya. Gitu ya. Kalau dilihat sih interiornya masih bagus, masih ori ya. Ori, cuma Masih ini minusnya Om. Wis londat. Iya, sudah ngelendong ini. Jangan Tapi oh, kok cublesi dhewe iki? ya Pakai jarum pentul. pakai jarum pentul. Oh, alah, tak pikir kok asli ning ini. Enggak, jadi ini Pakai kan jarum pentul di. kemarin mau hari raya tuh Om, saya bawa ke bengkel langganan, dia ada tukangnya yang bisa. Dia bilang, "Oh, ini anu Mas, lemnya sudah rontok. Oh iya, udah rontok. Bisa dilem ulang." Iya, tapi copot semua. Coba juga semua sama. pengerjaan 1 minggu. Terus saya minta, ya udah kalau bisa anu ya mobilnya ready dibuat mudik. Waduh, nggak bisa, sementara di ininya aja katanya. Ya udah. Iya. Ini sebenarnya mau balik ke sana, mau servis ini. Apalagi yang masih antri servis restorasi? Yang niat mau saya perbaikin ini sih, interior ini. Ya udah itu aja sih, mungkin yang lainnya aman sih Om. Aman ya? Aman, udah enggak. Oh. Ya mungkin inilah range sensor ini aja. Rain sensor. Range sensor. Kalau servis biasa di mana? Kalau Tulungagung. servis Tulungagung itu namanya di bengkelnya Om Sumo, Mbah Sumo kalau orang sini bilangnya. Oh, spesialis. SM Tech, iya, dia spesialis. Kalau bukain sebenarnya nah Om, saya tunjukin di sana BMW macam-macam ada di situ. Oh. Bahkan ada E34 yang cukup rare lah, pokoknya barang-barang anu di sana ada. Kapan-kapan lah insya Allah ya, kalau ada waktu lagi. Nek aku wis pensiun ya. Kalau Tulungagung situ, kalau di Malang saya di Ko Ivan. Kok Ivan? 77 motor. Itu yang kemarin bongkar semuanya di sana. Saya langganan di sana kalau di Malang. Ko Ivan. Nah, Om nek misalnya di sini-sini itu kayak servis dan sebagainya itu untuk mobil kayak gini itu termasuk mahal apa murah sih? Kalau menurut saya termasuk dibanding kota besar Om ya, termasuk murah sih Om. Kalau dibandingin mobil Jepang nih, Kalau dibandingin mobil Jepang ya lebih mahal, jauh. lebih mahal ya? Jauh gitu. Jauh kalau menurut saya. Kalau aku sih pengalamanku gini, selama nggak ganti yang elektronik, Ya. itu sebenarnya masih Murah. agak normal sih. Iya, iya. Harga-harga part, oli, apalagi servis standar itu masih agak normal dibandingin mobil Jepang. Masih roto lah gitu. Tapi kalau udah urusan elektroniknya, sensor gitu ya ampun-ampun. Iya. Partnya ya Om ya, Partnya gitu. Iya. Di bengkel resmi itu ya. Iya, Saya iya. bahkan di bengkel Oh, resmi bengkel juga resmi. gitu. Aku ya beberapa ambil bengkel resmi, beberapa ambil bengkel spesialis aja, tergantung kasusnya. Iya, iya. Gitu. Ya kalau menurut saya gini sih Om, karena ini kota kecil ya. Jadi orang-orang nganggap, waduh BMW nih. Wah. Sabut. Iya, sikat lah, gitu. Kasih harga gitu lah. Oh gitu, memang kayak- dihargain beda ya? Kayaknya sih gitu kalau saya berasumsi ya, tapi mungkin nggak semuanya sih. Ada yang kalau bengkel yang memang paham, dia malah maksudnya paham. Misalnya meskipun sekelas BMW, tapi yang rusak cuma apanya gitu kan. Yang Itu- nggak pantas juga mahal gitu ya. Nah, itu ada yang kayak gitu. Nah, akhirnya kalau bengkel yang kayak gitu, saya bisa kembali ke sana. Saya ulangi. Kalau misalnya nih, kira-kira nih, berapa duit nih udah habis sampai berapa 6 bulan ini bawa X1 ini? Biaya biaya perbaikannya. Ya? Kayaknya nggak lapor sama istrinya kayaknya. Laporin ning YouTube malah. Ya nggak apa-apa, aman lah. Udah kalau sudah jadi mobil kan udah jadi kenyamanan kan Jadi ya nggak apa-apa ya. kenyamanan. Berapa itu? Habis berapa? Kalau total sih 15 ada sih Om ya, mungkin 15 ya? iya karena waktu itu awal-awal itu yang turun parking terus kemudian sama ganti oli matic Om. Oh, udah. Nambah doang tapi. Nambah ganti, doang. ganti. Oh, ganti. Ganti pokoknya total itu saya lupa ya dikasih berapa liter. Ya 6 jutaan lah. Iya, Kan 10 liter itu oli maticnya. nggak sampai 10 liter. Saya Oh, lupa nggak ya. Pokoknya nggak di flashing kalau nggak salah. Oh, nggak di flashing ya. Diganti pakai 77 mereknya, bukan yang ZF6. Bukan ZF ya? Bukan. Oh. Tapi kalau nggak salah di belakangnya ada tulisan approved by ZF atau gimana gitu. Nah, itu ganti oli matic terus kemudian ya tadi ganti packing dan sebagainya. Sok-sok itu terus lain-lainnya paling sama bengkel kayak ditawarin aditif gitu Om.
Saya belilah sekalian. Oh. Aditif buat mesin sama aditif buat bahan bakar itu saya pernah. Ya total sekitar 10 sampai 15-an lah. Oh. Kayaknya kalau 10 sampai 15 mah belum seberapa sama mobilku. Tapi saya udah hampir tahun kelima. Oh, udah lama. Udah hampir tahun kelima lah. Tahun depan tuh udah tahun kelima. Jadi ya jenengan kan baru mulai. Baru mulai. Baru mulai. Ya mudah-mudahan sih nggak ngerawat lah. Amin, Kalau ngelihat amin, sih anunya jauh lebih baik dari mobil saya lah ini anunya, setatnya itu. Terawat lah, maksudnya interiornya Iya, terawat. Punya gue ini ya. Masih jauh lebih baik ini. Nah, ini juga ini banyak yang kayak gini sih. Tapi yo udah ini udah lebih baik. Ini juga Stop sih. Deh Mas Hamim, ini kan ya qadarullah ini lagi trouble. iya. Jadi lagi di konten kayaknya fuel pumpnya. Nah, tapi ini trouble pertama ya Mas Hamim ya? trouble pertama yang bikin mobil ini mogok nggak bisa jalan. Oh Pertama gitu. kali. Ah. Iya. Tapi kalau top up olinya masih. Kalau top up oli sementara 2 kali ganti oli masih setiap 4.000 saya top Oh, up. 4.000? Heeh. 4.000 ya? Setiap 4.000 Ah. 1 liter. Ini sedia ini di belakang. Jadi ini kayak E90 saya nih teman-teman nih. Setiap kalau E90 saya ini lagi nunggu. Sekarang sih 1.000 tapi udah diperbaiki kemarin. Iya. Udah 2.500 nggak apa-apa gitu. Iya, iya. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya E36 gitu trouble apa yang paling parah? Wah, kalau E36, E39 tadi ya, yang gitu, sempat itu kan mogok ya? pasti mobil tua Om ya. Oh. Itu perawatan ekstra lah pasti itu. Tapi itu. kebetulan saya yang E36 utuh. Utuh kondisinya jadi nggak begitu banyak PR ya. Mungkin namanya mobil tua permajaan. Kalau yang E39 itu karena tua Om ya, karet-karet itu getah semua. Itu saya ganti banyak. Oh itu. gitu. Ada Perkaretan. tapi ya serepatnya. Ada, banyak. Oh. Saya seringnya online dari Bandung. Oh online? Iya, dari Bandung. Oh tetap nyari sendiri ya? Iya. Oh. Nanti tinggal nyari teman-teman suruh masangin kayak gitu. Atau bengkel spesialis lah biasanya saya kayak gitu. Nah ini nih ya semacam pertanyaan pamungkas nih. Iya. Piye paling susah apa enggak sih punya BMW di kampung? Susah enggak nih? Susah enggak punya BMW di kampung? Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Susahnya kalau jadi mungkin gini Om ya. Kalau punya BMW di kampung, kalau saran saya nih, kita harus berkawan sama banyak komunitas, sama pemilik bengkel, sama minimal owner-owner BMW di sekitar lah. Nah, Jadi ini clue penting nih. penting karena sewaktu-waktu penting. kita mogok di jalan kan, kalau di kampung kan spare part nggak ready, terus kemudian kita juga nggak tahu bengkelnya di mana. Jadi kita dengan kenal banyak teman, banyak bengkel, komunitas itu nanti bisa menjadi apa namanya solusi. Iyalah, kita, inilah gitu. sharing lah ya, Iya. sharing berbagi ilmunya gitu. Ya kayak gini nih Om, ini kan macet, terus akhirnya saya telepon teman. Nah, itu. Kalau saya nggak punya kenalan ya bingung ini. Tapi totalnya 2 tahun lah ya pegang BMW ya. 2 Ya, tahun ya, 3 tahunan. masih ganti-ganti. 3 tahunan 3 ya. tahunan, Nah, berarti ini teruji nih, udah Mas Hamim mah udah teruji lah ya gitu. Siap. Nah, trouble gini kita lihat kapok ora? Mas Hamim? Enggak kapok. Enggak lah, enggak kapok ya. Malah tertantang Om. Oh, malah tertantang. ini Jos nih, ono Iya. koncone aku. Ono koncone ya. Jadi teman-teman yang punya pengalaman pengen tahu, penasaran pengalaman merawat BMW di kampung. Nah, ini Mas Hamim ini contohnya ya. Jadi insya Allah sih nggak ada masalah ya. Maksudnya ya tetap ada namanya mobil tua ya, karena kan kita belinya nggak baru. Tapi sih insya Allah ada solusinya lah. Dan ternyata ada juga bengkel-bengkel ya. Ada spesialis ya? pasti di setiap daerah ada. Setiap daerah ada nih. Jadi di setiap baterai gitu pas lagi. Jadi di setiap daerah pasti ada spesialisnya. Ya. Nah, ini saya insya Allah kalau bisa mengusahakan selalu bikin konten-konten tentang owning experience BMW, punya BMW di kampung. Kalau bisa keliling Indonesia nanti ya. Insya Allah ketemu kayak Mas Hamim ini ya. Gitu. Dan teman-teman yang Tulungagung nanti bisa nanya-nanya ke Mas Hamim. Siap. Nah, Tulungagung Blitar, saya sebenarnya Blitar nih, tapi belum ada yang nyantol Blitar ya. Teman-teman Blitar, Malang, Tulungagung, nanti bisa calling-calling saya, tak bikin konten lah pokoknya. Oke ya, ini segini dulu konten kita gitu, sambil nunggu mekaniknya Mas Hamim ini. Mudah-mudahan teman-teman suka, bisa bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan subscribe, like, share, dan komentar ya.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Amim ya. Siap, sama-sama. Sambil nunggu Sambil nunggu. bengkelnya. Kok ya pas. Ayo pas ya.